Assalamualaikum. Balik lagi di Ramadan Talks episode 2. Hari ini aku pengen sharing tentang barang-barang, mostly art supply sih, yang aku beli setelah resign. Kenapa aku beli barang-barang ini? Karena pertama, resign itu bikin aku sedih, sekalipun aku memutuskannya dengan matang dan dengan pertimbangan yang dipertimbangkan bener-bener ya, tapi tetap aja ada teman-teman yang aku tinggalkan, ada pekerjaan yang aku tinggalkan, lingkungan yang menyenangkan buatku yang nggak bisa lagi aku temui setiap hari seperti waktu kerja dulu gitu. Jadi karena aku sedih, aku pengen menyibukkan diri, melakukan aktivitas-aktivitas baru yang nggak baru-baru banget sih sebenarnya, ini hobi aku dari kecil, tapi udah lama nggak aku lakukan karena ya art supply itu kan lumayan ya, harus keluar biaya gitu untuk mengerjakannya, untuk belinya. Nah, karena selama ini itu tuh hobi, dan hobi itu aku anggap sebagai pengeluaran tersier, jadi udah lama tuh aku nggak kerjain hobi ini. Nah, tapi karena aku resign, aku pengen menghibur diri, jadi tada, aku memutuskan untuk beli. Ini dia art supply-ku. Mari kita review satu-satu. Yang pertama, ini ada washi tape. Washi tape. Washi tape ini lucu banget. Jadi dia kayak solasi gitu. Nah, ini tuh warnanya macam-macam. Fungsinya buat apa? Buat bullet journal. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin bullet journal, terus pengen dihias-hias gitu, bergoyang. Kalau pengen dihias-hias gitu bisa pakai washi tape ini. Aku suka banget. FYI, ini tuh solasi yang aku udah pengen banget beli dari aku kapan ya, dari kuliah kayaknya. Ini tuh udah ada, aku beli ini di Borma. Harganya cuman 30 ribuan. Nah, tapi karena aku menganggap ini barang yang nggak penting, jadi nggak pernah tuh aku beli. Nah, kemarin ketika aku habis resign karena sedih dan emosional, akhirnya aku beli dan aku happy bisa punya washi tape ini. Mari kita lihat. Dia itu bisa dipakainya kayak gini. Ambil satu warna, terus misal nih, kita pengen hias bullet journal kita. Tada! Copot. Pengen hias bullet journal kita. Misal dia pengen ditaruh di halaman mana ya? Di halaman ini, dia warnanya matching ya. Upsi. Ini page hadiah yang dikasih teman-temanku waktu nikahan. Aku tempelin surat-suratnya di sini. Mari kita tempel bullet journalnya. Nah, mari kita tempel solasinya. Nih, dia tuh kayak tinggal di selerakin aja kayak solasi biasa. Set. Terus tempel deh. Gimana ya? Sini misalnya. Aku sobekin aja biar estetik. Tada. Cute. Dia memberikan aksen, ngasih aksen ke area-area yang kosong di bullet journal kalian. Gemes kan? Nih. Barang lain yang aku beli adalah ini. Tahu ini apa? Ini adalah ini adalah cat air, tapi dia yang travel gitu. Nah, dia ada banyak warna. Warnanya ada 12 warna. Nah, aku suka ini karena pertama dia murah. Murah, cuman around 30 ribu dan dapat 12 warna. Jadi dia tipe yang bentuknya kayak make up gitu loh. Bukan yang cat air yang tube gitu, enggak, tapi yang padat. Nah, dan ini tuh udah dapat kuas. Udah dapat kuas.
Dan udah dapet sama si sponge ini. Jadi kayak kita bisa menggambar dimanapun. Udah ada buat udah ada tuh buat airnya, lihat tuh. Itu udah ada airnya, jadi kita tinggal buka. Nah, ini tinggal pencet aja nih. Kelihatan gak sih? Tinggal pencet aja. Nih, nanti airnya tuh bakal ngalir ke sini. Terus kalau misalnya mau ngambil warna, tinggal dioles-oles aja karena dia udah ada airnya di sini. Nah, aku udah bikin 3 lukisan pakai watercolor yang tadi. Nah, ini bukunya yang aku beli juga. Ini aku beli di bukan Miniso, apa tuh namanya ya? Yang Ohsam, yang kuning-kuning itu. Nah, ini juga aku beli di Ohsam. Ini harganya 40.000 apa 20.000 gitu, aku lupa. Ini murah banget, isinya 20 lembar. Murah karena biasanya harga kertas cat air jauh lebih mahal dari itu ya, Bu. Nih, ini ada beberapa lukisan. Ini lukisanku yang pertama. Ini gambar pantai, tapi ininya agak fail. Ada burung-burungnya. Ini cap punya suamiku. Jadi Kak Adit itu punya cap khusus untuk buku-buku koleksinya. Nih, lihat ada namanya. Ex Libris AS. Stands for Aditya Siregar. Terus, lukisan selanjutnya, aku bikin ini. Ini kayak burung gitu. Terus, belakangnya kayak ada gambar bulannya. Terus, aku gambar blueberry. Ini blueberry-nya aku bikin tanggal 8 Februari. Masih bulan ini. And then, ternyata aku gambar 4. Aku gambar kosong. Ini juga gambarnya masih kinda baru. Aku gambar 10 Februari. Suka deh. Terus, barang ketiga yang aku beli adalah ini dia. Aku beli di Ohsam juga. Ini harganya 9 ribuan. Pembatas binder gitu, lucu kan, warna-warni. Terus barang selanjutnya lebih kecil. Nah, ini dia. Ini pensil, bukan sembarang pensil. Ini pensil HB. Jadi aku pakai pensil ini buat sketching watercolor painting yang tadi. Jadi sebelum aku gambar si kosong itu, aku sketch dulu pakai ini. Lihat, sketchnya belum aku hapus, tuh ada goresan pensilnya gitu. Terus, ini juga wishlist aku udah lama, tapi nggak lama-lama banget sih. Aku beli, keluarin dulu. Aku beli ini. Dadah. Aku beli ini. Ini apa? Ini stabilo, tapi dia warna-warni. Lihat. Look at these colors. Ini Morandi colors katanya. Aku nggak tahu Morandi itu apa sih, tapi dia kinda hits gitu. Soalnya kayak aku lihat highlighter itu banyak yang judulnya Morandi colors kayak gini. Dia ada warna pink, ada ungu, ada hijau. Ini dia favorit aku, warna Tosca. Ini aku pakai buat baca buku. Jadi aku tuh kalau baca buku tipe yang vandalisme gitu, guys. Lihat deh. Ini buku yang aku lagi baca, judulnya Motherhood Complex. Tapi isinya tidak terlalu sesuai ekspektasi. Ekspektasi aku. Aku berharap buku ini isinya lebih tentang perubahan kita emotionally dan biologically sebagai ibu gitu ketika kita menjadi ibu nanti. Tapi di sini ternyata lebih banyak bahas tentang perubahan. Ya, itunya ada sih. Tapi lebih banyak bahas tentang perubahan ibu di dunia kerja gitu. Jadi seorang perempuan, pekerja perempuan ketika dia sebelum jadi ibu dan setelah jadi ibu itu apa sih yang berubah, state-nya seperti apa, pandangan orang-orang, terus apakah dia masih bisa dapat promosi, perbedaan undang-undang terkait maternity leave di berbagai negara, dan seterusnya. Lebih ke sana sih bahasannya. Nah, kembali ke highlighter. Nah, lihat deh, ini lucu banget. Tipnya dia warna ungu. Gimana sih? Nah,
nggak fokus. Kita coba ya. Ini ngegaris aja. Nih, warnanya jadi kayak gini, kelihatan nggak? So cute. Warna hijau. Nih yang belakangnya aku nyobain beberapa warna juga. Ini yang warna ungu. Lucu kan? Next. Barang selanjutnya aku beli adalah, wait, I think it's around here. Oh, ini juga. Oh, ini dia. Ini pulpen. Gimana sih nggak fokus? Nah nih, ini dia. Ini pulpen. Lihat nggak? Ini ada warna coklatnya gitu. Jadi dia tuh tintanya hitam, tapi dia semu coklat gitu, guys. Kalau misalnya kita tulis di sini, aku tulis namaku, Rifa. Kelihatan nggak? Ini dia tuh tintanya hitam tapi semu coklat gitu, guys. Oke, hope you guys can see it. Ini harganya cuma 35.000. Dan ini ada macam-macam warnanya. Ada yang warna coklat, ada yang warna navy. Aku beliin suamiku yang warna navy. Sebelumnya dia beli juga yang warna forest green gitu. Lucu deh. Terus ada satu lagi barangnya itu stiker. Nggak tahu disimpan di mana. Ya udahlah. Sorry ya, nggak bisa aku liatin. Oh, barang lain yang aku beli adalah ini. Aku beli gunting punya aku sendiri. Ini harganya cuma 8.000 aja. Ini khusus aku beli buat gunting-gunting benda-benda bullet journal aku. Jadi kalau misalnya aku pengen gunting sesuatu, let's say gunting ini tuh packaging roti, guys. Packaging kosong gitu. Nah, aku karena dia ada banyak ilustrasinya, jadi aku gunting-gunting karena gemes banget, terus aku tempel di sini. Kalau misalnya gunting yang lain yang di rumahku itu kan nyampur gitu, penggunaannya sama buat gunting bungkus makanan lah apalah, jadi kan agak jijik gitu ya. Nah, biar bersih dan khusus buat kertas, nggak bernoda, jadi aku beli khusus punya aku sendiri. Meski kadang dipakai cukur jenggot sama suamiku, but ya udah, it's okay. Karena ini ditaruhnya di kamar ya dia. Ya sudahlah, gitu. Udah deh, itu dia barang-barang yang aku beli. Aku happy banget bisa beli benda-benda ini, sekalipun dia kinda stupid dan lumayan sih ya kalau di total-total around 200.000 benda-benda ini semuanya. Cuman itu bikin aku happy yang pertama, dan yang kedua bikin aku bisa explore lagi hal-hal yang aku suka, dan aku melakukan itu for the sake of suka aja gitu, bukan karena berguna, bukan karena dia bermanfaat untuk nusa dan bangsa, tapi karena ya aku suka aja gitu. Dan aku belajar bahwa ternyata melakukan hobi itu banyak manfaatnya, at least buat aku gitu, dari belajar melukis aja. Jadi aku tuh sering kali kayak perfeksionis gitu loh orangnya, kayak segala hal itu harus efektif, segala hal itu harus efisien, bisa mungkin gak boleh gagal, soalnya kegagalan itu ada cost-nya yang kita keluarkan. Tapi ketika melukis, aku belajar bahwa sometimes kita udah berusaha nih mencampur warna dengan bagus gitu, dan bikin si nyangkut. Oh gimana nih guys? Gimana nih? Oh bisa. Mencampur warna, terus kayak mengatur kadar air sebaik mungkin, tapi ternyata si brush ini kadang sulit dikendalikan ya, dan si warna ini juga sulit dikendalikan, jadi turns out warnanya tidak sepekat yang kita harapkan, brushnya tidak sekering yang kita harapkan gitu, bawa airnya terlalu banyak. Tapi at first emang itu menyebalkan sih. Contohnya kayak ini, aku pas gambar ini, kalian lihat nggak? Ini tuh bagian hijaunya ada yang lebar gitu ke area ugunya sini, dan ini aku sebel banget waktu ngerjainnya, kayak jelek kok gitu, dan aku hampir menyerah menggambar blueberry ini guys. Ini susah buatku, tapi ternyata ya aku berusaha untuk it's okay, nggak apa-apa Rifa, tidak sempurna,
nggak apa-apa, ini bisa dikeringin dan kita bisa memperbaikinya gitu. Ujung-ujungnya ya aku coba perbaiki, aku tunggu kering, aku timpa lagi dengan warna yang betul gitu. Aku perbaiki kadar airnya dan alhamdulillah ternyata bisa jadi. It's not perfect, I know, but it's cute though, and I still like it. Gitu, dan apa ya, dari melukis ini aku belajar untuk let loose ketika mengerjakan sesuatu, dan ya memang segala hal nggak bisa semuanya ada dalam kontrol kita gitu, dan tidak ada yang sempurna gitu. Pun aku jadi belajar untuk nggak apa-apa kok spending sesuatu untuk diri kita sendiri, dan punya hobi itu bermanfaat teman-teman. Manfaatnya apa nggak tahu ya, aku harus cari dulu jurnalnya. Kemarin suamiku sempat riset manfaat hobi itu apa. Tapi kan definisi hobi itu sendiri adalah suatu hal yang kita lakukan di waktu senggang secara rutin for the sake of pleasure kan. Untuk ya emang untuk kesenangan aja gitu. Dan hobi itu ada manfaatnya. Jadi aku tahu teman-teman banyak yang merasa bersalah, terutama teman-teman yang sandwich ya. Banyak teman-teman yang sandwich itu ngerasa bersalah ketika spend time, spend money, spend energy untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kamu bisa, please do it. Karena itu insya Allah bermanfaat buat kamu. Apalagi kalau misalnya hobi itu tuh ya memang hobi yang baik gitu. Kalian kan tidak hobi melakukan aneh-aneh kan gitu. Misalnya ngejalin tetangga atau apa sih, garing banget. Ya tapi itulah. Pasti kan hobi kalian berpusat di kalau nggak masak, olahraga, ya seni atau apalah gitu. Insya Allah itu bermanfaat buat teman-teman, dan selama itu tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, just do it. Spend it for yourself. Karena kamu juga punya hak atas diri kamu sendiri, dan temukanlah manfaat dari hobi kalian itu. Gitu udah deh. Sekian sharing dariku. Terima kasih udah menyimak Ramadan Talks hari ini. Lebih dari 7 menit ya, it's okay, nggak apa, karena aku membahas hal yang aku suka. Jadi semoga kalian juga excited menemukan hobi kalian, reliving hobi kalian lagi. Udah gitu aja. Terima kasih udah menyimak. Aku mau masak dulu. Dah. Assalamualaikum.